Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat sore buat kita semua. Sore hari ini kita akan segera mulaikan ibadah kita, pendalaman Alkitab. Kita angkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku
habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Dengan kasih Kristus, nanti Ibu Nita yang akan berdoa untuk membuka ibadah kita sore hari ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada sore hari ini kembali kami datang pada Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih buat kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu. Kalau pada sore hari ini kami boleh ada, ini semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kalau sebentar kami akan memberikan pujian, penyembahan kepada-Mu Tuhan, biarlah ini boleh menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Engkau pakai hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani pada sore hari ini. Juga kami serahkan hamba-Mu yang melayani firman-Mu. Kami serahkan di dalam tangan Engkau, kiranya Engkau yang mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah sore hari ini, pendalaman Alkitab hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Kita akan memuji nama Tuhan, kita angkat satu pujian, biar bumi akan berlalu. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalala, aku cinta Yesus. Shalala, aku cinta Yesus. biar bumi akan berlalu. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalala,
Puji Tuhan, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita angkat satu pujian, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah kami, Allah. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sore hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu. Dan saat ini kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Kami akan belajar akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Mari Engkau mengurapi kami. Mari Engkau memberkati kami setiap kami yang mendengar di rumah. Tuhan, kami percaya berkat-Mu mengalir bagi kami yang rindu akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini kita bisa menikmati berkat Tuhan. Kita bisa menikmati firman Tuhan.
Kita tahu keadaan sekarang menuntut kita untuk kita senantiasa lebih semangat lagi, lebih tekun lagi. Puji akan nama Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Di dalam Daniel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-23. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Amin firman Tuhan. Di sini kita akan beri tema, saya beri tema ketekunan menghasilkan keselamatan. Ketekunan adalah kemampuan untuk bertahan di tengah tekanan dan kesulitan. Saat ini ada berapa banyak orang yang mengalami tekanan. Ada banyak yang mengalami kesulitan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus tetap tekun. Kita harus tetap tekun. Ayat yang 10 di situ dikatakan dia senantiasa mencari Tuhan, melihat hadirat Tuhan lewat doa-doanya. Kalau kita baca di ayat yang ke-10 di situ dikatakan bahwa Daniel itu mencari Tuhan. Kita lihat saja sebentar. Ayat yang ke-10 kita lihat. Nah, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Berarti Daniel ini sudah biasa melakukan hal ini, mencari Tuhan. Dengan tekun dia mencari Tuhan. Sehingga dia saat mengalami tantangan, dia tetap bertekun. Karena apa? Dia suka mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Karena Daniel tahu di dalam Tuhan ada kedamaian, di dalam Tuhan ada kelepasan, sukacita. Yang kedua, mengapa Daniel bisa tekun? Kita akan melihat karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Ayat yang keempat, kita lihat. Daniel bertekun. Daniel bisa bertekun karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Kita lihat yang kedua tadi, memiliki roh yang luar biasa. Kita lihat dia tidak melakukan kesalahan. Dia tidak didapati kesalahan. Dia bisa menguasai dirinya. Roh yang luar biasa itu dia dapat tentunya karena dia lebih suka bergaul dengan Allah. Dia mencari wajah Allah. Daniel memiliki penguasaan diri yang luar biasa. Daniel memiliki roh yang luar biasa sehingga tidak ada kesalahan pun yang dia lakukan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini kita harus memiliki penguasaan diri. Karena apa? Dengan penguasaan diri kita tidak akan melakukan kesalahan. Kita bisa mengontrol diri kita. Dan kita bisa berjalan kebenaran firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Walaupun kita dalam tekanan seperti saat ini. Seperti Daniel, walaupun dia dimasukkan ke gua singa, kita lihat di ayat yang ke-24 tadi.
Kita kembali ayat yang ke-24. Kita lihat, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya yang ada di rumah pun kita akan menikmati berkat Tuhan, supaya kita tetap bertekun apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Satu bukti ketekunan Daniel menghasilkan keselamatan, kita lihat ayatnya yang ke-24. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apapun padanya karena ia percaya kepada Allah. Saat raja melihat Daniel tidak terluka, dia bersukacita. Raja Darius bersukacita karena sehelai rambut pun tidak terluka. Saudaraku yang kekasih, di dalam tekanan, saat kita mengalami masalah, mungkin kita tidak dimasukkan ke dalam gua singa, tetapi kita mungkin masuk di dalam gua permasalahan yang mungkin hebat menurut kita. Tetapi Tuhan, Allah yang Daniel sembah, juga sanggup mengeluarkan kita, menarik kita dari gua permasalahan kita yang saat ini kita hadapi. Mungkin gua sakit penyakit, mungkin gua karena ekonomi yang menekan kita. Ingat, Allah kita Allah yang luar biasa, Allah kita Allah yang maha kuasa, yang Daniel juga sembah, yang kita juga sembah. Daniel Tuhan tolong, kita pun Tuhan pasti tolong. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Allah kita sanggup mengeluarkan kita dari segala gua-gua yang ada saat ini. Gua sakit penyakit utamanya saat ini, yang saat ini sedang melanda. Tuhan kita sanggup memberikan kesembuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup mengeluarkan kita dari gua yang mencekam, menakutkan, bahkan membuat kita khawatir. Tuhan sanggup membawa kita keluar dari situ. Asalkan kita bertekun. Kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, sesulit apapun keadaan kita, berseru kepada Tuhan. Di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, 3 ayat yang ke-33 dikatakan bahwa berserulah kepada Tuhan, carilah wajahnya selalu. Dia akan memberi kesembuhan kepada kita. Berseru kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya apa yang dialami Daniel mungkin saat itu membuat dia takut, membuat dia khawatir saat dimasukkan ke gua singa. Tetapi kuasa Tuhan menutup mulut semua singa-singa yang ada. Saat ditanya oleh Raja Darius, Daniel, kamu masih baik-baik saja di situ? Apakah Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu menyelamatkan engkau? Ternyata apa? Tuhan yang luar biasa itu tidak bisa, bahkan singa-singa tidak bisa. Mungkin di situ kita tidak tahu, tidak diceritakan, dia bisa bercakap-cakap dengan singa itu. Karena mulutnya ditutup. Tetapi kita percaya bahwa malaikat atau kuasa Tuhan sanggup melakukan hal yang luar biasa ini. Dan kita imani juga saat ini, apapun masalah kita, mungkin kita masuk gua yang paling gelap karena masalah kita menutup kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan lagi. Tetapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan, iman kepada Tuhan itu akan membuktikan bahwa keselamatan Allah itu akan terjadi. Mujizat Allah itu akan terjadi. Ketekunan Daniel bukan hanya membawa keselamatan kepada dirinya, tetapi bisa membawa keselamatan seluruh bangsa Midian saat itu. Kerajaan Darius, seluruh rakyat suruh menyembah kepada Allahnya Daniel. Kita akan membaca di dalam pasalnya yang ke-6 ini tadi,
ayatnya yang ke-26. Di situ dikatakan, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ayat 28. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Kita amenkan ayat ini. Tuhan akan menolong kita saat kita tertekan, saat kita mengalami keadaan yang mungkin mencekam saat ini, tekanan yang berat. Mari kita tetap mencari Tuhan. Kita tetap bertekun seperti Daniel. Dia alami masalah yang berat, tetapi kita melihat Allah kita, Allah yang luar biasa, yang Daniel sembah dan kita sembah, adalah Allah yang sanggup menolong, sanggup mengadakan mujizat. Kuasanya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak akan berakhir. Seluruh bangsa yang dikuasai oleh Darius di situ, rakyatnya disuruh menyembah seperti Daniel menyembah kepada Allahnya. Nah, bayangin, keselamatan itu bukan Daniel saja yang merasakan, tetapi seluruh rakyat juga disuruh menyembah Allahnya Daniel, supaya keselamatan itu juga dialami oleh bangsa Media saat itu. Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang saat ini saudara alami di rumah saudara masing-masing. Tetapi ketahuilah bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup menolong kita, Allah yang sanggup mengadakan mujizat. Jangan khawatir, jangan takut. Di dalam tekanan, kita kalau bertekun kepada Tuhan, kita pasti alami keselamatan seperti yang Daniel alami. Kita imani supaya apa yang dialami Daniel boleh berlaku di dalam kehidupan kita. Tuhan lepaskan kita dari segala masalah kita. Tuhan keluarkan kita dari segala masalah kita, dari sakit penyakit kita. Tuhan hadir menjamah setiap kita yang ada pada sore hari ini. Kita percaya jamahan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita kalau kita tetap bertekun mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini membawa kita lebih hari lebih lagi mencari Tuhan. Di dalam setiap tekanan yang kita alami, masalah yang kita alami, biarlah kita tetap tekun mencari Tuhan. Ketekunan itu sangat kita perlukan untuk menggapai mimpi kita. Mimpi kita apa? Keselamatan yang Allah janjikan. Kita bermimpi, kita semua masuk dalam kerajaan surga. Untuk itu kita harus bertekun supaya kita bisa melewati setiap tantangan yang dihadapi, yang kita hadapi setiap hari. Puji akan nama Tuhan. Inilah firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih firman-Mu menguatkan kami. Mungkin kami ada yang mengalami tekanan yang berat Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sanggup menolong kami, sanggup mengeluarkan kami dari gua masalah, gua sakit penyakit. Tetapi kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup membebaskan kami dan melepaskan kami dari segala tekanan yang ada. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajar kami untuk kami selalu bertekun, setia kepadamu mencari Engkau ya Tuhan. Tuhan, jamah setiap hati kami sore hari ini. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan ada di kehidupan kami. Kami mau memandang Engkau, kami mau mencari wajah Engkau Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya Engkau melihat kerinduan dan ketulusan setiap kami yang ada sore hari ini Tuhan. Dan kami percaya mujizat itu bisa terjadi dan kami alami apabila kami tetap terus bertekun mencari Engkau dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan dan kasih setia-Mu, buat firman-Mu sore hari ini. Kami sudah berdoa dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.